Bab 607. Ia mantan suamiku. Tentu saja. Audrey Han ingin menghindarinya, tak ingin pergi ke tempat yang searah dengannya. Jika tidak, jika Colden Ye melihat kejadian ini, ialah yang akan menerima akibatnya. Lincoln Ye tersenyum getir, bukankah saat itu kau bilang sendiri? Kita akan tetap berteman, kita tak sengaja bertemu di supermarket seperti ini, kenapa kau harus menghindariku? Apakah aku semenakutkan itu? Audrey Han terdiam. Ia hanya menggigit bibirnya, tak tahu harus menjawab apa. Tadi aku juga hendak memutar, tapi mengingat perkataanmu saat itu, aku merasa tak ada salahnya berjalan searah denganmu, sebaiknya ubahlah sikapmu yang selalu ingin menghindariku. Lalu Lincoln Ye kembali tersenyum dan menatapnya dengan lembut. Audrey, aku bukan orang jahat. Baik 5 tahun lalu, saat ini, ataupun di masa yang akan datang. Jika kau bersedia, aku akan tetap menjadi kakakmu, tak peduli seperti apa hubunganmu dengan Colden, tapi selamanya, aku takkan pernah melukaimu. Tapi bagi Audrey Han, meskipun Lincoln Ye takkan melukainya, jika Colden Ye melihatnya berduaan dengannya, ia akan menderita. Ia pun mengatupkan bibirnya dan berkata, apakah kau harus mengikutiku seperti ini? Kau bilang kebetulan bertemu, tapi kenapa terjadi berulang-ulang? Apakah ini masih bisa dianggap kebetulan? Mana mungkin bisa sekebetulan ini? Aku sudah sangat lama tak ke supermarket, begitu aku kemari, aku langsung bertemu denganmu. Apakah kau memang sengaja kemari? Ekspresi Lincoln Ye berubah. Audrey, jika kau datang kemari setiap hari, kau pasti akan bertemu denganku setiap hari. Karena aku tinggal di dekat sini, di apartemen sebelahmu. Audrey Han tertegun, mulutnya ternganga. Apa kau bilang? Apakah kau tak percaya? Jika kau tak percaya, tanyakan saja pada orang-orang, aku pindah ke sini lebih dulu darimu. Kasir dan para pegawai supermarket mengenaliku. Karena tinggal sendirian, maka aku belanja bahan makanan segar setiap hari. Apakah kau masih merasa aku sengaja membuntutimu? Audrey Han terdiam, wajahnya memucat. Apakah ia yang terlalu berprasangka buruk terhadapnya? Kuakui, aku memang ingin menghubungimu, tapi benar-benar tak ada unsur kesengajaan dalam hal ini. Sudahlah, jangan dibicarakan lagi, pungkas Audrey Han. Ia menunduk. Aku telah salah paham terhadapmu. Kalau begitu aku pergi dulu. Lalu Audrey Han berbalik dan menghampiri kakak. Kakak menatapnya dan bertanya, sudah beres? Audrey Han hanya mengatupkan bibirnya dan tak menjawab. Ia berjalan sambil mendorong troli belanjaan. Kakak bergegas mengikutinya, ada apa sebenarnya? Kau tampak agak jengkel saat mengobrol dengannya tadi. Apakah ia mengatakan sesuatu yang menjengkelkan? Tidak, Audrey Han menggeleng, ia hanya bilang. Ia tak mengikuti kita, hanya kebetulan searah saja. Kakak manggut-manggut mendengarnya. Rupanya begitu. Tapi kenapa aku merasa ia sengaja mengikutimu? Apakah ia tak tahu kau sudah punya suami? Audrey Han tertegun sejenak, lalu menatap ke sekeliling. Apakah kau benar-benar ingin tahu? Kakak mengangguk, lalu tertawa, cepat beritahu aku. Audrey Han berpikir sejenak, ia terus menyebutnya suaminya, sebaiknya ia segera meluruskan, sebenarnya, ia bukan suamiku. Awalnya kakak merasa bingung, tapi begitu berhasil mencernanya, ia terbelalak, kau bilang ia bukan suamimu. Jadi tadi, hanya untuk bekerja sama denganmu. Kakak terdiam. Kemudian, ia meraih tangan Audrey Han, Dick, kau sungguh baik, demi kerjasama, rela mengakui seorang pria sebagai suamimu. Tapi jika ia bukan suamimu, apakah ia kekasihmu? Bukan juga, Audrey Han menggeleng. Bukan juga. Kakak tertegun, jadi apa hubungan kalian? Menurutku ia memperlakukanmu. Ia mantan suamiku. Kakak tertegun. Informasi ini membuatnya sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata.
otaknya serasa tak bisa berpikir. Melihat reaksinya, Audrey Han tersenyum getir. Lucu sekali, bukan? Kami bukan lagi pasangan suami istri, tapi ia masih menjeratku seperti ini. Lalu Audrey Han menundukkan kepala, tampak sangat muram. Tidak lucu sama sekali, jangan berpikiran seperti itu. Kakak merangkul lengannya dan lanjut berjalan sambil menoleh menatap Lincoln Ye. Justru, malah lebih bagus kalau ia hanya mantan suami. Apa? Audrey Han tak memahami maksudnya. Apa maksudnya lebih bagus kalau ia hanya mantan suami? Jika ia mantan suamimu, melihat ia sedang mengejarmu, berarti ia ingin balikan denganmu, bukan? Audrey Han tertegun sejenak, lalu mengangguk. Iya. Bukankah Golden Ye melakukan semua ini demi mendapatkannya kembali? Kenapa kau bersikap seperti ini? Jika aku secantik dirimu, aku pasti merasa sangat percaya diri. Ia telah menjadi mantan suamimu, berarti orang lain masih berhak mengejarmu. Termasuk pria yang di belakang itu. Di belakang. Audrey Han menoleh, dan mendapati Lincoln Ye masih mengikuti mereka. Dua pria tampan mengejarmu di saat yang bersamaan, mana yang lebih kau sukai? Audrey Han terdiam. Tak memilih keduanya juga tak masalah, kau sangat cantik, pasti banyak yang menginginkanmu. Pilihlah pelan-pelan. Pria yang dingin tadi menurutku lumayan juga, sekilas langsung tampak ia sangat sukses, tapi bersikap terlalu dingin juga bukan hal yang baik, contohnya saat diranjang. Jika ia tetap bersikap dingin dan kaulah yang harus mengambil inisiatif, bisa-bisa kalian takkan berhubungan sama sekali. Wajah Audrey Han memerah, ia berbisik, bisakah kau tak membicarakan hal ini? Apa salahnya? Kita sudah dewasa, Aku tiba-tiba terpikirkan, apakah kalian bercerai gara-gara ia impoten? Audrey Han tertegun. Golden Ye impoten? Mana mungkin? Saat Golden Ye lumpuh dan harus menggunakan kursi roda dulu, semua mengira ia impoten. Sebagai istrinya, hanya ialah yang mengetahui kemampuannya yang sebenarnya. Kini setelah ia bisa berdiri lagi, beberapa orang masih menganggapnya impoten. Mungkin wajah dan ekspresinya membuat orang lain terperdaya. Ia sangat berhasrat dan bergairah, mana mungkin ia impoten. Alasannya bercerai dengan Golden Ye. Saat memikirkannya, ekspresi Audrey Han kembali muram. Siapa yang akan tahu bahwa sebenarnya pernikahan mereka tak pernah terjadi? Saat itu, ia hanyalah seorang wanita yang menikahinya untuk menggantikan Caroline Shen. Bersambung.